Bab 2467, Reinkarnasi Raja Dewa. Gedebuk. Tiba-tiba, Tiwo berlutut di depan Tiano. Adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Tiwo memiliki status yang mulia dan merupakan keberadaan yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat dalam pikiran setiap orang. Semua orang percaya bahwa biarpun Tiano sudah membawa kejadian mengejutkan lainnya, Tiwo adalah ayahnya, jadi Tiwo tidak boleh berlutut sama sekali. Master Sekte, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Seorang tetua mau tidak mau berbisik di telinga Tiwo. Namun, Tiwo tidak memperhatikan, tetapi tampak seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Untuk sesaat, dia menangis, dan matanya penuh dengan keterkejutan, dengan sedikit kegembiraan. Ternyata Tiwo tiba-tiba teringat bahwa Sekte Tiandi memiliki catatan di sebuah buku kuno, dan mungkin hanya tokoh setingkat pemimpin sekte yang mungkin memenuhi syarat untuk membacanya. Tiwo juga melihatnya ketika dia masih muda, yang mengatakan bahwa akan ada reinkarnasi Raja Dewa di Sekte Tiandi. Adapun tahun berapa dan siapa orangnya, dia tidak yakin. Namun hal semacam ini hanyalah legenda di buku-buku kuno. Tiwo belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia tidak pernah mempercayainya. Bagaimanapun, dia pikir dia adalah orang terbaik di Sekte Tiandi sekarang, tetapi 100 tahun kemudian, bahkan bakat 10 ikan tidak dapat dilampaui, jadi dia pasti tidak mungkin adalah Raja Dewa yang bereinkarnasi. Oleh karena itu, dia percaya bahwa kecil kemungkinannya orang lain karena mereka bahkan tidak seberbakat dia. Adapun Tiano, dia bahkan tidak memikirkannya, lagi pula, Tiano hampir bisa dikatakan menyia-nyiakan seluruh hidupnya. Akibatnya, Tiwo melupakan begitu saja tentang reinkarnasi Raja Dewa yang tercatat dalam buku-buku kuno. Baru pada saat ini, ketika dia melihat pemandangan di depannya yang sangat mirip dengan detail dalam catatan, kejadian itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Dikatakan dalam catatan bahwa ketika reinkarnasi Raja Dewa belum sepenuhnya muncul, kehidupan dia akan naik turun, dan banyak hal luar biasa dan aneh akan terjadi padanya, menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi, dan fenomena aneh akan terjadi di kolam tempat bakat diuji. Di saat yang sama, ini juga akan membawa keberuntungan besar bagi Sekte Tiandi. Mungkinkah Sekte Tiandi kita benar-benar akan mencapai puncaknya? Apakah Tiano benar-benar reinkarnasi dari Raja Dewa? Tiwo begitu gembira sehingga dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa pemandangan di depannya adalah reinkarnasi Raja Dewa. Awalnya, dia selalu merasa bahwa Sekte Tiandi sedang mengalami kemunduran. Salah satu dari dua putra terbaik menghilang dan tidak diketahui nasibnya, dan yang lain bakat kultivasinya tiba-tiba menghilang. Namun kini pemandangan ini membuat matanya berbinar, seolah dia bisa melihat cahaya itu lagi. Gemuruh. Pada saat ini, langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap, dan semburan guntur yang teredam terdengar. Buk, buk. Segera setelah itu, beberapa sambaran petir menyambar. Yang membuat semua orang tercengang adalah setelah petir menyambar, langsung menghantam kolam. Bang! Ada lagi suara keras yang mengguncang bumi, seluruh Sekte Tiandi bergetar, dan jantung semua orang yang hadir berdebar kencang. Terdengar suara keras, seolah-olah langit akan runtuh. Detik berikutnya, terlihat sesuatu di dalam kolam, terbungkus air, perlahan muncul dari air. Mata semua orang berkumpul, dan mereka tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah bongkahan es, dan sepertinya ada sesuatu yang terbungkus di dalamnya. Setelah benar-benar muncul ke permukaan, cipratan air yang sangat besar tiba-tiba tersebar ke seluruh kolam. Benda di dalam es tiba-tiba tampak jelas di hadapan semua orang. Ini sebenarnya. Bahkan para tetua yang sudah melihat pemandangan besar itu terkejut dan tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat benda di dalam es. Celup, celepuk. Segera, semua orang bereaksi dan berlutut di tanah. Bersambung. Bab 2468, Pedang Dewa Mengakui Master. Ketika Tiwo berlutut, semua orang sedikit terkejut. Saat ini, ketika mereka melihat sesuatu membeku di dalam kolam, mereka langsung mengerti kenapa Tiwo berlutut. Sebab, di dalam lapisan es itu ternyata ada seekor naga emas kecil. Biarpun mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Tanpa diduga, binatang legendaris itu muncul di hadapan mereka saat ini. Tiba-tiba, guntur dan kilat di langit melanda lebih dahsyat, semuanya menimpa naga emas kecil di dalam es. Setelah sekian lama, guntur dan kilat berhenti. Langit menjadi cerah kembali, namun tak lama kemudian. Terjadi gelombang panas yang sangat terik. Semua orang berkeringat deras karena kepanasan,
namun mereka tetap bersikeras untuk berlutut di tanah dan tidak berani bangun. Ada kekaguman yang saleh di mata mereka. Setelah panas berlalu, terjadilah angin kencang dan hujan lebat. Akhirnya, langit dan bumi tiba-tiba berubah, lalu turun salju lebat dan hujan es. Tiwo tidak percaya dan diam-diam berseru, benar saja, itu memang reinkarnasi naga. Guntur di musim semi, musim panas yang terik, hujan di musim gugur, dan musim dingin yang dingin, semuanya sama dengan pemandangan yang tercatat di buku-buku kuno. Saat ini, pemandangan di Sekte Tiandi hampir sama persis dengan fenomena langit dan bumi sebelumnya di dalam gua di dunia baru. Kapanpun sebuah fenomena terjadi, akan ada beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah yang tidak tahan dengan cuaca buruk yang mengerikan dan langsung pingsan. Ketika semuanya kembali tenang, terdengar suara keras lagi. Segel es yang menyegel naga emas kecil itu tiba-tiba hancur, dan tekanan mengerikan keluar darinya. Tanah Sekte Tiandi berguncang hebat, beberapa bangunan kecil runtuh di tempat, dan semua orang di tanah terlempar. Bahkan Tiwoh yang sangat kuat dan sekelompok tetua juga terpental, dan darah mengalir dari mulut mereka. Namun, tidak ada yang berani mengeluh sama sekali. Biarpun mereka hampir terbunuh oleh tekanan yang kuat, mereka bahkan lebih kagum pada naga emas kecil di dalam es. Karena Tiwoh Langit mengetahui bahwa naga emas ini ada hubungannya dengan reinkarnasi Raja Dewa, yang dia takuti adalah Tiano yang merupakan reinkarnasi dari Raja Dewa. Pada saat ini, naga emas kecil di dalam es tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa, melayang di atas kolam, dan kemudian langsung menuju ke arah Tiano di tanah. Semua orang tiba-tiba membuka mulutnya. Awalnya mereka mengira naga emas itu akan langsung menuju ke 9 langit, namun pada akhirnya, dia langsung masuk ke tubuh Tiano. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana naga sebesar itu bisa menghilang dari tubuh Tiano. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Tiano berdiri dari tanah seolah-olah dia sudah kembali ke kejayaan aslinya. Tiano saat ini memberi orang perasaan keabadian, seolah-olah dia adalah dewa dari 9 langit. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah fenomena sebelumnya, Tiano akan hidup kembali dan terlihat lebih muda. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa semua penglihatan sebelumnya berhubungan dengan Tiano. Saat ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa Tiano adalah sia-sia. Beberapa orang yang mencemooh Tiano langsung ketakutan. Selamat atas keberhasilan reinkarnasi Raja Dewa. Tiwoh sangat bersemangat dan membungkuk hormat kepada Tiano. Dia tidak pernah bermimpi bahwa putranya yang aneh, Tiano, akan menjadi Raja Dewa yang bereinkarnasi. Swing. Saat ini, suara tajam dan keras terdengar. Ketika semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah sumber suara, mereka terkejut saat mengetahui bahwa itu berasal dari pedang Kaisar, pusaka dari Sekte Tiandi, pedang Kaisar. Pedang Kaisar terbang keluar gua dan segera jatuh ke tangan Tiano. Bersambung.